Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat rutin kita. Malam hari ini kita sudah nyampe pada doktrin ontologi bagian terakhir, pluralisme. Monisme kita sudah, dualisme kita sudah. Hari ini pluralisme. Jadi flashback sebentar. Ngaji filsafat kita urusan pendasaran teori. Kita sudah dapat epistemologi di awal, kemudian dapat logika, kemudian dapat ontologi. Setelah pluralisme ini, minggu depan kita mulai babak baru dari filsafat. Setelah ontologi, kita masuk ke aksiologi. Di aksiologi kita ketemu dua cabang besarnya, yaitu etika dan estetika. Saya tidak tahu nanti berapa kali pertemuan untuk aksiologi, tapi yang jelas sama paling kayak ontologi ini. Kita ambil bagian-bagian paling pentingnya. Yang penting kita sudah punya dasar, punya basic. Baru setelah itu, setelah aksiologi selesai, kita masuk ke isu-isu kefilsafatan yang khusus. Ini kan masih general filosofi namanya, filsafat secara umum. Nah, kalau masuk ke filsafat khusus, ya kita tinggal cari tema. Mungkin diawali dari sistem-sistem filsafat, atau kita awali aja dari tema-tema. Bisa dari sistem, bisa dari isu. Nanti kita lihat moodnya kemana. Kalau dari isu itu mungkin filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat alam, filsafat politik. Itu filsafat khusus, sifatnya isuistik. Atau basisnya sistem filsafat itu kita belajar sistem eksistensialisme, kita belajar fenomenologi, kita belajar, itu sistem namanya. Nanti kita lihat aja, gampang lah wis. Kamu manut aja, tak habis juga. Ya, pluralisme. Ini saya agak sariawan, jadi ngomongnya agak enak didengar. Biasanya nggak enak, kalau sariawan malah enak. Jadi saya tidak tahu teori yang jalan yang benar itu idealisme atau materialisme. Apakah tubuh yang mempengaruhi jiwa, apa jiwa yang mempengaruhi tubuh? Buktinya kalau lagi sariawan gini mikir filsafat ya rada-rada males. Kalau sakit gigi juga kamu disuruh ujian juga kan males. Nah, berarti fisik mempengaruhi jiwa. Tapi jiwa juga mempengaruhi fisik bisa. Kalau kamu patah hati juga lemes kan. Ya, jadi nggak enak makan, nggak enak tidur. Kalau Barcelona kalah juga kamu juga nggak gairah kuliah juga. Jadi ya kadang-kadang jiwa mempengaruhi fisik juga. Atau jangan-jangan memang dualistik, ya masing-masing saling mempengaruhi lah. Karena kita punya tubuh, punya jiwa, jadi saling memasuki, saling mempengaruhi. Atau jangan-jangan nggak cuma dua, banyak sebenarnya. Nah, yang banyak itu namanya pluralisme. Jadi nggak bisa dipatok dua gitu. Setiap substansi, setiap peristiwa, setiap ikhwal ada hakikatnya sendiri-sendiri. Antara kamu sumpek karena Barcelona kalah dengan sumpek karena ditinggal pacar, itu sama-sama sumpeknya, tapi kan beda derajatnya. Kalau cuma Barcelona kalah, besok dia bisa menang lagi. Tapi kalau ditinggal pacar, besok kalau masih laku. Kalau enggak ya enggak. Oke, jadi itu kan plural. Fakta fenomenanya bisa sama, substansinya bisa beda. Substansi itu banyak dan macam-macam, katanya pluralisme. Kita lihat.
Apa sih bedanya pluralisme sama monisme yang kemarin? Saya nggak tahu bagi orang Indonesia hari ini apa yang terasa ketika dengar istilah pluralisme, khususnya umat Islam. Karena MUI memfatwakan bahwa pluralisme itu haram. Sebenarnya yang dimaksud MUI sebenarnya kurang. Fatwa MUI itu harusnya ditambahi yang dimaksud pluralisme agama. Tidak semua pluralisme. Pluralisme itu asalnya dari filsafat. Sama kayak hermeneutik. Hermeneutik itu banyak yang nggak suka dan diharamkan. Tapi sebenarnya apa ya semua jenis hermeneutik. Sama kayak filsafat. Filsafat juga banyak yang nggak suka, dianggap kafir dan dianggap menyeleweng dan dianggap. Tapi apa ya semua filsafat. Ghazali itu filosof, ya kan? Dari sisi bahwa dia pemikir yang hebat dan luar biasa, hampir semua ulama itu ya sebenarnya filosof juga, dengan sistem berfilsafat masing-masing. Jadi kalau mengharamkan filsafat, yang diharamkan apanya? Bagian apanya? Karena satu realitas itu plural. Nah itu langsung masuk ke doktrin pluralisme. Jadi katanya pluralisme ada banyak substansi dari sebuah realitas. Jadi kalau kamu melihat sesuatu, mungkin sesuatu itu kelihatannya sama, tapi bisa jadi beda loh. Sama-sama pasar, mungkin di Indonesia dengan pasar versi Amerika mungkin beda. Cakep bagi orang Indonesia dengan cakep bagi orang Afrika mungkin beda. Substansi bisa beda-beda. Dalam diri manusia aja, yang kemarin kan kita sibuk manusia itu jiwa apa fisik ya. Kalau saya ngomong jiwa, jiwa itu ya macam-macam loh. Apa akalnya, apa ruhnya, apa spiritualitasnya, apa yang mananya. Kalau saya ngomong fisik itu, nafsu itu masuk fisik apa enggak? Jasmani apa rohani? Kamu kan terus bilang nafsu itu rohani juga Pak. Akal juga rohani, jiwa juga rohani. Terus saya, substansinya sama enggak? Kok akal kelihatannya kok beda ya sama nafsu kan? Dan maka katanya pluralisme enggak gampang loh mengeneralkan manusia yang sebesar ini ke dalam satu kategori. Dia makhluk fisik apa makhluk materi atau makhluk dualistik, jasmani dan rohani. Yang jasmani aja kan karakternya macam-macam. Jasmani bagian saraf dengan jasmani bagian daging mungkin hakikatnya beda loh. Saraf itu karakternya jauh beda dengan sekedar daging atau darah. Dan ada lagi namanya hormon. Oh, itu luar biasa lagi. Hormon itu barangnya fisik, tapi wujudnya kayak gimana orang nggak ngerti. Misalnya kamu banyak perempuan punya hormon apa, laki-laki punya hormon apa. Dulu saya belajar di S1 bikin skripsi judulnya Filsafat Cinta. Secara kimiawi cinta itu fenomena fisik dari sisi kimiawi. Meskipun bagi kamu selama ini cinta itu kan barang metafisik, nggak kelihatan, tapi ternyata ini fakta hormonal aja sebenarnya. Kenapa kok laki-laki suka sama cewek? Kenapa suka lawan jenis? Ya karena secara sunatullah dalam tubuhmu yang fisik itu sudah ditanami hormon untuk menuju ke sana. Kecuali yang sedang error. Ya jadi yang kira-kira dulu hormonnya agak keselip kayak gimana gitu. Jadi yang cowok jadi seneng cowok. Itu kan fisiknya aja macam-macam sudah. Saraf, hormon, daging, tulang dan seterusnya. Jadi plural, tidak bisa direduksi ke satu. Kalau direduksi ke satu, yang lain mesti nggak kena. Kalau dianggap manusia itu makhluk fisik saja, ya banyak yang nggak kena pasti. Kalau dianggap dia makhluk yang rohani saja, banyak yang nggak kena. Kalau dianggap jasmani sekaligus rohani, ya jasmani yang mana dulu, rohani yang mana dulu. Urusan spiritualitas apa sama dengan urusan nafsu? Toh dua-duanya sama-sama rohani. Yang lebih substantif yang mana? Yang lebih berpengaruh yang mana? Nah, itu makanya pluralisme masuk dengan ideologi bahwa ada banyak substansi yang masing-masing independen dan masing-masing tidak bisa direduksi. Jadi kalau melihat sesuatu, jangan kesusu digeneralisir. Mungkin tidak sama. Mungkin jangan-jangan yang kamu anggap sama, dia punya substansi yang berbeda. Wajahnya mungkin mirip, sifatnya mungkin beda. Sama-sama mahasiswa UIN, cara mikirnya mungkin mirip, tapi mungkin ada bedanya juga. Nah itu
cara berpikir pluralistik. Atau itu definisi pertama dari pluralisme. Jadi dalam satu realitas ada banyak substansi. Ada definisi kedua dari pluralisme. Definisi kedua adalah bahwa sebenarnya dengan dasar yang pertama, cuma definisi ini, bahwa tidak mungkin ada satu sistem penjelasan atau satu perspektif yang tunggal, yang parsial, yang bisa menjelaskan keseluruhan apapun itu. Jadi pluralisme akan bilang narasi tunggal itu tidak mungkin bisa menjelaskan realitas secara utuh. Islam adalah agama yang cinta damai. Itu nanti akan banyak realitas Islam yang tidak cinta damai, yang tidak masuk di situ. Maka narasi tunggal seperti ini sering menjebak. Seperti orang Barat bilang Islam itu teroris. Itu sebenarnya nggak salah. Cuma dia hanya lihat satu substansi dari Islam. Padahal substansinya Islam itu banyak, manifestasinya juga banyak. Atau jangan-jangan itu bukan substansi tapi cuma manifestasi. Jadi narasi tunggal nggak mungkin. Zaman dulu saya S1 banyak orang nyalah-nyalahin Ghazali karena gara-gara Ghazali orang tidak senang dengan filsafat. Gara-gara Ghazali bilang bahwa barang siapa bermantik maka dia zindik. Tapi mungkin perlu kamu teliti, apa hanya gara-gara seorang Ghazali? Peradaban Islam yang besar, yang luar biasa jaya terus jadi loyo begitu saja. Nah kalau pakai pluralisme nggak mungkin lah. Variabel tunggal, narasi tunggal tidak mungkin bisa menjelaskan realitas yang kompleks. Peradaban ilmiah Islam yang besar dan luar biasa itu tidak mungkin hanya gara-gara seorang Ghazali terus runtuh begitu saja. Pasti banyak variabel lain yang mempengaruhi. Nah itu definisi kedua. Jadi melihat realitas, hati-hati jangan terjebak oleh narasi tunggal. Ketika kamu terjebak oleh narasi tunggal, pandangannya mesti nggak utuh sudah. Jadi hati-hati. Mainstreaming itu kadang-kadang berbahaya. Kayak misalnya feminis. Feminis itu berjuang mati-matian gimana caranya agar perempuan bisa setara dengan laki-laki. Di satu sisi pas dan klop, tapi mungkin dalam aspek yang lain dia bisa jadi nggak pas. Perjuangan untuk menyetarakan itu mungkin kadang-kadang jadi kontraproduktif. Kontraproduktif itu maunya biar setara tapi malah menyusahkan semuanya. Itu namanya kontraproduktif. Misalnya jangan dianggap bahwa perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Mereka juga kuat. Itu memang menaikkan harkat perempuan, tapi kadang-kadang menyusahkan perempuan juga. Selama ini dia dapat banyak keistimewaan tapi terus dianggap kita sama kok. Nah, dulu. Jadi gak usah dibantu kalau ada perempuan. Kita kan setara. Jadi rebutan ya rebutan. Nah itu kan gak enak jadinya. Jadi harus tegas. Mainstreaming perempuan harus setara dengan laki-laki itu dalam hal apa dulu, dalam ranah apa, dalam narasi apa, dalam perspektif apa, dalam dimensi apa. Kalau digeneralisir semuanya gak enak sudah. Pasti ada yang tidak pas. Nah, itu narasi tunggal namanya. Ibu kita Kartini itu ketika dulu memperjuangkan emansipasi wanita kan tidak terus dia nggak mau melayani suaminya, nggak terus dia kan nggak, sama aja. Sekarang ide feminis jadi luar biasa. Bahkan saya baru bikin artikel permintaan sebenarnya tentang feminisme, tentang feminis lesbian. Feminis lesbian itu saking semangatnya berjuang menaikkan derajat perempuan sampai tidak suka sama laki-laki. Ya, benci setengah mati kalau ada laki-laki. Wong sama perempuan aja sudah bisa, ngapain kita tidak butuh laki-laki. Nah, itu. Belum tahu dia. Ya, Bulo, kamu kok ketawa kok yang ngerti-ngerti kok. Oke ya, jadi definisi pluralisme yang kedua bahwa narasi tunggal tidak mungkin menjelaskan realitas yang kompleks. Indonesia ini jatuh gara-gara misalnya apalah narasi tunggalnya, DPR-nya curang semua. Apa ya hanya gara-gara faktor DPR saja? Perlu kamu curigai kalau ada yang kayak gitu. Indonesia ini
jatuh karena korupsi. Ya mungkin korupsi andilnya besar, tapi apa ya hanya gara-gara satu faktor itu terus Indonesia jatuh. Emangnya zaman Soeharto nggak ada korupsi? Mungkin lebih dahsyat, tapi kok stabil. Sekarang ada korupsi kok tidak stabil. Jangan-jangan ada variabel lain. Indonesia ini negara yang kacau, tapi bagi yang lain di luar negeri banyak bilang Indonesia itu bagus, sekarang sangat demokratis. Ya kan? Susah kamu menjelaskannya. Oke, jadi hati-hati dengan narasi tunggal. Kemudian secara epistemologis kalau pluralisme biasanya didefinisikan ada banyak sudut pandang yang itu sama benarnya dan bahkan mungkin sama pentingnya tentang sesuatu. Istilah sama benar dan sama penting ini biasanya jadi kontroversi. Tapi memang begitulah realitas. Jadi misalnya enggak apa wis contohnya teknologi. Ada yang bilang teknologi itu bikin manusia males. Ada yang bilang justru teknologi bikin manusia kreatif. Dua-duanya tinggal reasoningnya dan dilihat dari mananya dulu. Dengan adanya laptop kita efektif, bisa cepat belajar, bisa menguasai. Coba kalau saya berdiri di situ tak tulis satu-satu kalimat yang banyak itu nggak efektif, panjang. Tapi di sisi lain mungkin ya memang bikin orang males. Saya jadi nggak cuma berdiri di sini santai. Harusnya saya energi lari-lari ke sana kalau ngajar muter-muter, tapi tak tinggal nongkrong aja di sini sambil nontonin kamu, sambil ngobrol nggak karuan, tapi kan kamu semangat. Tetapi itu jadi orang malas. Tergantung perspektifnya yang mana dulu. Jadi secara epistemologis, jadi jangan terjebak dengan monopoli kebenaran, karena perspektif yang berbeda bisa sama-sama benar. Dan juga jangan terjebak dengan itu ada kata sama pentingnya. Sama pentingnya maksudnya perspektif yang berbeda mungkin menganggap sesuatu itu penting, dan kamu dari perspektif yang lain menganggap hal yang lain yang penting. Orang membaca Indonesia terus bilang yang penting adalah pendidikannya. Ya mungkin itu benar dari perspektif tertentu, tapi yang satu bilang bukan, yang penting adalah sistem politiknya harus beres dulu. Ya mungkin benar dari sisi itu. Bisa sama pentingnya dan bisa sama benarnya, dan gak harus ditabrakkan. Tinggal kamu jelentrehkan, oh kamu ngomongnya dari sisi itu, melihat sisi ini, dan di situ urgensinya memang itu. Tapi yang dia lihat dari sisi ini, dari perspektif itu, ya memang urgensinya di sana. Tergantung perspektifnya. Pacaran sambil kuliah itu bisa mengganggu kuliah, bisa juga mendukung kuliah. Kamu bisa bikin argumen sebanyak-banyaknya tentang dua hal itu. Tergantung perspektifnya. Dan mungkin sama-sama benarnya. Kamu bilang pacaran ganggu kuliah, Pak. Pertama, waktu belajarnya jadi kurang. Kailannya SMS, apel, nongkrong berdua dan seterusnya. Yang kedua, jadi males kuliah karena sering melekan. Yang ketiga, itu argumen kamu bikin. Sementara yang bilang pacaran mendukung kuliah, Pak, karena dengan punya pacar saya lebih semangat belajar. Biar kalau ditanya pacar pun enggak tell me misalnya. Kalau dengan pemanen pacarnya sak kelas, wah saya rajin nyatet dengan punya pacar, karena mesti pacarku nanti pinjem, Pak, jadi tak catat yang bagus-bagus. Misalnya itu ada yang kayak gitu. Sama-sama benarnya ternyata dengan argumen dia masing-masing. Nah, itu pluralisme epistemologis biasanya. Oke, nanti kita lihat. Di antara pluralisme epistemologis ada tokoh namanya Paul Feyerabend. Nanti di pluralisme kita paling tidak ketemu 3 orang. Kita ketemu Demokritos, kita ketemu Feyerabend. Sedikit nanti tak kenalin dengan Wittgenstein. Sedikit. Kamu dengerin aja namanya, lumayan. Apal itu lumayan, apal namanya. Oke. Yang penting itu ya. Jadi kalau monisme berpikirnya pokoknya hanya ada satu kebenaran. Kalau dualisme ada 2 kebenaran, 2 substansi. Kalau pluralisme ada banyak substansi. Agama Islam itu bisa kadang-kadang sifatnya monistik, kadang-kadang dualistik, juga kadang-kadang pluralistik. Islam yang monistik itu misalnya kalau ada orang punya pendapat bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu hidupnya dari Allah, nanti kembali ke Allah. Hakikat kita sebenarnya kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah, jadi cuma satu.
Tapi kadang-kadang juga dualistik. Dualistik itu realitas dan Allah itu beda. Hidup kita hanya ada dua. Kalau bukan Khalik ya makhluk. Di luar Khalik semuanya makhluk. Manusia, binatang, alam semesta itu semua makhluk. Yang berbeda cuma satu, yaitu Khalik. Itu namanya dualistik. Substansi ada dua. Kalau yang innalillahi tadi kan substansi satu. Ada banyak, cuma intinya ya Allah. Kita itu kan nggak wajib ada. Kita hanya mungkin ada. Yang wajib ada hanya Allah. Nah, ini monistik. Tapi ada kalanya juga pluralistik. Pluralistik itu ya Islam ya intinya satu. Cuma yang satu itu ketika ditafsirkan, ketika dipahami ya jadi banyak. Kalau ada orang tanya Islam itu yang sejati kayak apa, kamu jawabnya susah. Ya kan, yang sejati ya kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kayak gimana? Ya, yang Muhammad ya kayak Salafi, apa kayak Wahabi, apa kayak mana yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad, NU apa Muhammadiyah? Ya kan? Tapi yang tiap hari selawatan NU. Yang hari menyapa Nabi Muhammad NU, tapi dari namanya Muhammadiyah. Ini susah ya. Itu pluralistik, substansi bisa banyak. Nah itu dari sisi itu Islam plural. Jadi jangan marah-marah dulu kalau ada istilah pluralisme. Oke, jadi hari ini kita nggak belajar pluralisme agama, jangan salah. Kita pluralisme filosofis. Jadi biar kamu ngerti dulu apa itu pluralisme, terus nanti kaitkan dengan agama, terus apa ya sih kamu harus mengharam-haramkan pluralisme. Ada yang bilang beda Pak, ada pluralistik, ada pluralisme. Kalau pluralistik itu tidak apa-apa, sunatullah segala sesuatu plural. Tapi kalau pluralisme itu yang tidak boleh. Cuma secara filosofis, kalau kamu percaya bahwa segala sesuatu itu pasti plural, itu namanya pluralisme. Tapi orang-orang kan senengannya ngomong, saya nggak percaya pluralisme, tapi saya percaya pluralistik. Lalu kalau kamu percaya bahwa semua hal itu plural, itu namanya ideologimu pluralisme. Dipodo ae. Oke. Nah, dasar-dasarnya pluralisme itu cuma 3. Jadi realitas itu sifatnya jamak. Istilah jamak itu sekarang jarang dipakai orang ya. Jamak itu maksudnya banyak. Lawannya jamak apa? Tunggal. Ya. Terus keragaman realitas tidak dapat digeneralisasi karena masing-masing sifatnya independen. Tidak bisa satu ukuran dipakai mengukur yang lain. Masing-masing punya ukurannya sendiri-sendiri. Yang lebih milih kuliah sambil pacaran dengan yang tidak kuliah, ya yang kuliah sambil tidak pacaran, masing-masing independen, punya perspektif sendiri-sendiri. Yang lebih memilih pengajian model klasik dengan pengajian modern, ya masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Nah itu nggak bisa digeneralisir. Korban yang 2 minggu yang lalu kamu korban nyembelih sapi, saya tidak tahu kira-kira sedunia pada hari itu berapa jumlah sapi yang disembelih. Itu kan ada yang bilang korban itu melatih umat Islam untuk berkorban, melatih umat Islam untuk membunuh hawa nafsunya, macam-macam tafsirnya. Tapi ada, saya baca di mana tafsir yang agak unik, malah anti korban. Apa masih harus kita korban seperti zamannya Nabi itu? Tafsirnya juga punya perspektif sendiri. Cuma kalau imanmu belum canggih, ya jangan baca-baca kayak gitu, kamu stres dewe itu. Tapi dia punya logika sendiri untuk mengcounter bahwa apa ya harus seperti itu. Itu kan ritual yang simbolik. Sama kayak kamu mubeng benteng itu kan. Kemarin itu kan waktu malam hijrah kan mubeng benteng. Boleh apa enggak mubeng benteng? Terus kamu debat rame. Ngapain kamu bahas? Lah kamu bahas, bawa bahas saja. Boleh enggak kamu lesehan sambil nongkrong? Boleh enggak kamu itu kan ya sak-sak itu aktivitas budaya, bukan aktivitas agama. Ngapain kamu debat? Boleh nggak ngubeng benteng? Boleh aja kamu ngubeng benteng, kamu merangkak benteng, kamu jungkel benteng, ya enggak apa-apa. Wong itu aktivitas budaya. Sama kayak kamu nongkrong, sama kayak kamu ngaji filsafat, ini kan aktivitas budaya.
Kalau ada orang bahas ngaji kok filsafat misalnya, loh emangnya tidak bisa. Sama kayak orang tanya, boleh nggak Pak habis sholat salaman? Saya pernah ditanya gitu. Ya boleh aja, habis sholat kan. Ya nggak boleh waktu sholat. Iya kan. Pas tengah-tengah sholat kamu salaman. Nggak iso. Kalau sudah selesai sholat, kamu boleh salaman, kamu boleh ciuman, kamu boleh, sudah selesai sholatnya. Dan itu dibahas ramai lagi, ngapain? Itu aktivitas budaya, bukan ibadah lagi. Sudah selesai ibadahnya. Cuma Nabi mengatakan habis sholat berdoa, habis sholat itu. Kalau mau salaman, ya tidak apa-apa, salaman aja. Kalau nggak mau salaman juga tidak apa-apa. Kalau energi kita habis untuk bahas yang gini-gini. Jadi boleh lah kalau ada orang tanya aneh-aneh itu kan. Oke. Boleh Pak bakar menyan? Saya ditanya gitu juga. Ya boleh aja, kamu bakar kemenyan. Nah iya. Kalau cuma bakar kemenyan yang melarang siapa? Yang tidak boleh. Kalau kamu, saya ingin undang setan, nanti setannya tak mintain uang karena itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuma bakar kemenyan, ya nggak apa-apa. Asal tetanggamu nggak komplain aja nggak apa-apa. Biasanya kan kalau mampu kemenyan itu nggak nyaman. Tapi kalau kamu merasa nyaman ya nggak apa-apa. Itu kan urusan bau-bauan dan budaya sebenarnya. Boleh aja. Pak katanya kalau suro itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh melakukan. Ya tergantung frameworknya. Kalau frameworknya framework budaya, ya kamu mau ngapain aja boleh kok. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu sudah wilayahmu. Kalau budaya, asal jangan diyakini bahwa itu agama, ya kan? Asal jangan kamu merasa mubeng benteng itu sesuai dengan surat Al-Baqarah, ya nah, itu agama misalnya. Kalau urusan itu bedone, ya kan? Nabi mensunahkan kita untuk mubeng benteng, nah itu baru masalah. Tapi kalau boleh nggak mubeng benteng, ya boleh aja. Kalau budaya pasti plural, jangan salah. Masing-masing punya tradisi, punya reasoning dan tidak bisa digeneralisir. Makanya di antara budaya yang menonjol pluralisme kan orang Pusmo. Orang Pusmo itu cara berpikirnya pluralistik biasanya. Karena melihat antar budaya itu punya reasoning sendiri, punya modus sendiri. Orang zaman batu, zamannya Flintstone itu saya baca di itu. Kalau menyatakan jatuh cinta pada perempuan, itu bukan kok I love you ngirim bunga, tapi perempuannya ditangkap, dibanting, terus kepalanya diseret, rambutnya dipegang diseret. Itu berarti pernyataan jatuh cinta. Lupa saya baca di mana, tapi seperti itu modusnya. Jadi kalau sedang ada cewek cakep, langsung dibuanting, diseret rambutnya, terus ceweknya seneng, alhamdulillah ada yang naksir aku. Jadi ya modus zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan beda lagi. Zaman sekarang mungkin kalau zaman-zaman tahun 70-an, 80-an itu kalau dikasih bunga itu kamu dikasih bunga terharu sekali. Kalau sekarang kan biasa. Saya nggak tahu cewek sekarang apa ya, masih seneng kalau dikasih bunga. Ngapain ada gambar bunga segala ya sekarang. Oke. Dan ciri yang ketiga pluralisme adalah bahwa tidak ada pola, tidak ada tatanan yang holistik. Alam itu bergerak acak sesuai substansinya masing-masing. Bahkan terjadinya alam aja kan nggak sengaja, namanya Big Bang itu kan. Jadi nggak kok dirancang gimana caranya. Jadi pluralisme itu tidak teleologis, nggak ada tujuannya, ya sesuai mengalir aja, sesuai substansinya masing-masing. Kalau kamu cari hakikatnya alam ini apa ya, tidak ada. Alam itu ya punya substansi sendiri-sendiri sesuai barangnya, sesuai bendanya. Jadi kamu nggak perlu capek-capek berpikir konseptual kira-kira intinya Indonesia itu apa ya, rohnya Indonesia itu apa ya. Nggak ono. Rohnya Indonesia itu ya kamu. Kalau kamu kurang ajar ya berarti hakikatnya orang Indonesia itu kurang ajar. Kalau kamu kalau kamu kan bingung. Dulu katanya Indonesia
itu bangsa yang ramah, sekarang kok enggak ya? Ya dulu berarti substansinya ramah, sekarang enggak ramah, kan cuma itu aja. Karena substansi kan kamu yang bikin. Jadi hakikatnya enggak ada, rohnya Indonesia enggak ada, ya perilakumu itu. Nah, itu pandangan pluralisme. Tatanan yang holistik ya enggak ada. Masing-masing punya substansi sendiri-sendiri. Nah, itu pluralisme. Dan cara berpikir seperti ini masuk ke banyak sekali bidang dan macam-macam. Itu tak sebut beberapa di antaranya yang paling populer. Yang tak jelaskan di depan, itu biasanya orang menyebutnya pluralisme metafisik. Dan yang kedua tadi pluralisme epistemologis. Jadi cara berpikirnya namanya pluralisme epistemologis. Objek ontologisnya namanya pluralisme metafisik. Nanti dia juga bisa merambah ke dunia nilai, dunia etika. Itu berarti nanti orang bilang tidak ada kebenaran tunggal dalam moralitas. Karena moralitas itu bisa beda-beda, bisa macam-macam, yang sifatnya tidak sama. Lokal A moralitasnya mungkin beda dengan lokal B. Sumbernya juga beda. Mungkin yang satu sumbernya Quran, yang satu sumbernya adat, yang satu sumbernya hukum, yang satu macam-macam. Tidak ada kebenaran tunggal. Nah, itu pluralisme etika. Ya, minggu depan kita mulai aksiologi untuk membahas etika. Wilayah aksi, wilayah praktis. Nah, kalau pluralisme etika ya, etik itu plural, tidak bisa seragam. Kemudian ya macam-macam, contohnya lah kamu ngerti sendiri. Jadi ekspresi moral itu kan kalau dunia timur sama dunia barat misalnya beda. Kalau orang barat menghargai itu ekspresinya, misalnya kalau ngobrol kamu harus menatap wajahnya, melihat matanya. Sementara kalau kita di Indonesia nggak boleh kamu ngobrol sama dosen ya harus menunduk, nggak boleh. Sama bapak sama yang tua. Nah, kalau di barat nggak, justru menghargai itu kamu tatap wajahnya. Kalau di sini kan kalau ada orang ngomong kamu tatap wajahnya gini aja kan kamu. Apa lihat-lihat, nantang. Mesti ngono kan? Kamu dianggap nantang. Tapi kalau di barat enggak. Justru kamu menghargai. Kalau di barat kamu diajak ngomong kok menunduk, apalagi sambil lihat kiri, lihat kanan, dianggap melecehkan. Oke. Atau saya tidak tahu kebenarannya, katanya kalau di Arab itu jangan dipegang pantatnya. Iya, jangan. Kalau di Indonesia jangan pegang kepala kan gitu. Kalau dipegang kepalanya dia tersinggung. Kalau di Arab jangan pegang pantat. Kalau dipegang kepalanya nggak apa-apa. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, kebenaran sejauh mana. Apa orang Indonesia kalau dipegang pantatnya nggak apa-apa? Masa ada orang Indonesia tahu? Indonesia enggak? Indonesia pegang pantatnya. Lalu dia marah ngeluh, katanya orang Indonesia dipegang pantatnya nggak apa-apa. Pluralisme etik. Ada pluralisme politik. Ini biasanya ilmu politik kontemporer itu kecenderungannya pluralistik. Civil society itu pluralisme politik. Jadi setiap kelompok, setiap golongan, setiap suara berhak untuk hidup. Itu pluralisme politik. Apa ada politik yang tidak plural? Ya banyak. Diktator, fasis itu kan tidak plural. Indonesia dulu misalnya anti komunisme, anti ini, anti itu. Itu berarti tidak pluralisme politik. Ada pluralisme agama yang tadi diperdebatkan luar biasa. Sederhana, kalau pluralisme agama itu dari aspek pluralismenya saja, bahwa menerima ada keimanan yang lain selain yang kita yakini sebagai pasti benar. Sebagai muslim saya yakin muslim benar, tapi juga saya tahu dan percaya orang Kristen merasa bahwa keimanan Kristennya benar. Jadi keyakinanku bahwa Islam itu benar diiringi juga saya tahu bahwa orang Kristen meyakini kekristenannya benar. Itu sikap plural. Kok nanti ada yang bilang sampai menyamakan semua agama, itu perkembangan selanjutnya, tafsir selanjutnya. Cuma titik pluralismenya adalah menerima ada yang lain, itu aja.
Kalau orang eksklusif itu tidak menerima yang lain. Pokoknya aku tok sing bener. Wong Kristen itu mesti salah. Cuma sikap plural itu, aku agamaku bener menurutku, orang Kristen bener menurut dia. Itu sikap plural. Panjang ceritanya sampai jadi menyamakan semua agama. Itu sebenarnya isu yang berbeda. Cuma sering orang gaduk-gadukkan dengan pluralisme. Karena justru ketika semua agama dianggap sama, jadinya nggak plural. Karena kalau semua agama sama itu kan berarti terus satu. Kalau satu kan nggak plural berarti. Standpointnya jadi standpoint loh, jadi tunggal. Tapi ketika itu plural, ya tetap yakin ada banyak agama. Dan masing-masing yang meyakini merasa dirinya yang benar. Dan itu ya wajar kan. Kenapa saya nggak Kristen? Karena menurutku Kristen salah dan Islam yang benar. Orang Kristen juga begitu. Kok saya kan nggak Islam? Islam itu kan yang paling benar. Lu benar menurut sampean. Menurut saya Kristen yang benar kan gitu. Masing-masing merasa benar sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Terus berkembang kenapa kok jadi menyamakan semua agama dan seterusnya, itu pembahasannya panjang. Cuma sebenarnya ketika orang punya ideologi semua agama sama saja, berarti konotasi pluralismenya sebenarnya perlu ditanyakan lagi. Apa iya sih masih plural? Kalau masih plural ya tetap biarkan aja variabelnya ada dan banyak, dan tetap dan kita akui bahwa memang ada banyak. Kalau disatukan dari yang banyak itu berarti bukan plural lagi. Cuma cara berpikir begini masih kontroversi. Orang masih pokoknya pluralisme itu dari barat, dan barat itu kurang ajarnya luar biasa, jadi harus ditolak. Segala yang dari barat harus ditolak kan gitu. Ya, makanya sebenarnya kalau kamu jeli banyak loh yang kamu sebenarnya sangat nggak Islami. Sekolah kayak gini nih, kuliah kamu dengan model kayak gini, itu sebenarnya nggak Islami. Orang Islam itu nggak punya tradisi sekolah. Yang punya tradisi sekolah orang Kristen. Makanya abad tengah itu disebut zaman skolastik, ketika para pendeta sekolah. Dan diwarisi kita sekarang ikut-ikutan sekolah. Kalau Islam ya bukan sekolah, tapi halakoh. Jadi ya halakoh di masjid, kita muter ngaji, itu halakoh. Jadi kalau kepingin Islami, kamu jangan kuliah. Kuliah itu tidak Islami. Kamu halakoh ikut pengajian-pengajian di masjid itu. Nah itu yang Islam. Itu kalau kamu serius pengen anti budaya lain loh ya. Ya, jadi kaosmu, bajumu itu budaya tidak Islam itu. Laptop, HP, gelas, itu kan tidak ada. Nabi minum pakai gelas kayak gini nggak ada. Ini namanya bid'ah, dolalah. Oke, ngarang-ngarang sendiri. Oke ya. Ya, saya sering dimarah-marahi orang gara-gara ngomong bid'ah gitu. Cuma ya capek lah ngelatih. Pokoknya kalau sudah kayak gitu, diinget-inget basisnya agama itu keimanan. Jadi keimanan itu kamu percaya atau tidak percaya. Itu aja. Meyakinkan orang mati-matian, diskusi mati-matian itu biasanya malah kontraproduktif. Biar aja orang punya keyakinan yang berbeda, temanmu punya keyakinan yang berbeda. Kalau mau ngajak diskusi ayo, cuma jangan memaksakan bahwa setelah diskusi dia ikut pendapatmu. Nanti kita lihat implikasi etiknya pluralisme. Jangan habiskan energimu untuk diskusi yang akhirnya kontraproduktif. Islam liberal, Islam fundamentalis. Debatnya sampai hari ini nggak selesai-selesai, terus hasilnya apa terus? Kan nggak ada. Oke, lain waktu kita bahas panjang pluralisme agama, cuma kita tidak akan berhenti di situ hari ini karena kamu harus ngerti dulu apa itu pluralisme, baru selanjutnya jenis pluralismenya apa. Oke, kita lihat macam-macam nalarnya. Cara berpikir yang disebut pluralis itu kayak gimana sih? Nah, itu ada 1, 2, 3, 4 mode. Yang pertama namanya perspektifal pluralism.
Perspektifal pluralism itu kamu tahu bahwa semua orang mengalami dunia yang sama, namun setiap orang menghayati dunia secara berbeda. Oleh karena itu, pandangannya setiap orang terhadap realitas juga beda-beda. Dan setiap pandangan itu sah, boleh-boleh saja. Kalau katanya Feyerabend, anything goes. Jalan aja, nggak apa-apa. Tidak harus kamu sedih, kamu bingung, terus debat, terus diskusi, jungkir balik, sampai kerengan, sampai melotot, sampai habis energimu untuk bahas beda perspektif. Wong sudah jelas beda perspektif, ya beda. Jalan aja sesuai perspektifnya masing-masing. Kenapa begitu? Ya meskipun dunia yang dihayati sama, tapi penghayatannya berbeda. Itu namanya perspektifal pluralism. Ngaji filsafat ini dilihat dari mananya dulu kok enak. Kalau dilihat dari ada snack dan minum gratis enak, tapi dilihat dari materinya yang bulat jadi nggak enak. Nah, yang satu bilang ngajinya nggak enak, yang satu bilang enak. Biasanya karena perspektif yang dilihat berbeda. Jadi ya masing-masing punya level kebenarannya sendiri, sesuai dengan kacamatanya sendiri-sendiri. Yang pakai kacamata merah akan melihat whiteboard jadi merah, yang pakai kacamata hijau, whiteboardnya jadi hijau. Itulah perspektif. Ada yang benci orang lihat orang pakai jilbab, dia bencinya setengah mati. Kayak beberapa negara kayak Perancis itu nggak suka lihat pakai jilbab karena dianggap simbol fundamentalisme. Tapi ada juga yang kalau nggak pakai jilbab dia bencinya setengah mati karena dianggap kafir. Perspektif jilbabnya sama. Anything goes, asal jangan tawuran, asal jangan kekerasan, asal jangan diskriminatif, asal jangan nggak suka, nggak apa-apa, asal jangan bikin aturan. Pokoknya orang yang berjilbab harus disuruh nyopot jilbabnya. Itu baru masalah. Tapi urusan kamu suka atau setuju, tidak setuju orang berjilbab, monggo. Nah, itu perspektifal pluralisme. Jenis pluralisme yang kedua adalah pluralisme of hypothesis. Ini pengembangan lebih lanjut dari perspektifal pluralisme. Nah, ini agak tidak plural dalam prosesnya kalau yang hipotesis pluralisme. Jadi tadi bahwa realitas itu plural, ya. Bahwa orang punya banyak perspektif terhadap realitas, itu ya. Cuma ada kalanya kamu dituntut dari banyak perspektif ini untuk ketemu yang lebih universal, yang lebih objektif. Maka tadi banyak perspektif, terus jadilah dia namanya hipotesis. Misalnya, ngaji ini efektif apa enggak sih? Nah, yang sana bilang dari sisi snacknya sih efektif, yang sini bilang dari sisi materinya enggak efektif, membingungkan. Dari sisi malam harinya enggak enak. Nah, itu kan hipotesis. Dari banyak hipotesis itu kemudian biasanya terus, yang tak maksud dari pertanyaan ini kan bukan urusan snacknya, bukan urusan waktunya, dari urusan materinya kok. Kalau begitu dari materinya karena ternyata tadi membingungkan, berarti kesimpulannya memang tidak efektif. Nah, itu hipotesis pluralisme. Jadi kamu sedang ngomong dalam konteks apa sih? Maka dari banyak perspektif yang ada, terus kamu milih yang relevan dengan konteks yang sedang kamu bicarakan. Nah, itu pluralism of hipotesis. Misalnya saya sedang ingin ngomong tentang sufi menurut Al-Quran. Ada jutaan tafsir tentang Al-Quran, kan ada tafsir fikih, ada tafsir filsafat, ada tafsir sufi. Karena kamu pinginnya belajar sufi, maka tafsir fikih kamu singkirkan, tafsir filsafat kamu singkirkan, kamu ambil yang bagian sufi saja. Karena dari banyak hipotesis itu, menurutmu yang relevan yang dari sufi, kamu ingin ngomong tentang sufi. Nah, itu pluralism of hypothesis. Hakikatnya sih banyak, cuma karena butuhmu satu itu, maka satu itu yang kamu ambil, kamu yakini. Dari banyak agama yang plural, kamu yakini bahwa Islam pasti benar dengan dalil A, B, C, D. Ya, itu sebenarnya pluralism of hypothesis. Tidak apa-apa.
Tidak harus terus kalau plural terus kamu percaya benar semua. Jadi ada hal-hal yang dari banyak perspektif harus kamu ambil satu aja. Dari 5 pacarmu pilih salah satu yang setelah kamu uji secara hipotesis paling unggulan dan dialah yang calon istrimu. Tidak harus diambil semua. Jangan mentang-mentang kita kan plural ya. Jadi sudahlah, bebas saja. Oh berapa, tidak iso. Ada konteks tertentu yang harus kamu pilih. Itu namanya pluralism of hypothesis. Kemudian ada lagi methodological pluralism. Pluralism of methodology. Nanti ini akan kita bahas agak panjang di Paul Feyerabend. Jadi kalau methodological pluralism itu metode karena perspektif itu banyak, maka sebenarnya metode itu juga banyak. Tidak ada satu metode yang lebih unggul dari metode yang lain. Masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Ada yang sukanya belajar sepi-sepi, ada yang sukanya belajar rame. Kalau sepi dia tidak bisa. Ada yang belajar kalau cuma baca buku dia nggak paham-paham. Lebih cepat paham kalau dengerin. Ada yang malah kalau dengerin dia tidak paham. Lebih cepatnya dia kalau sendirian membaca sepi. Atau kalau baca sendiri nggak paham, tapi kalau dibacain orang paham. Nah itu kan tipe belajar orang sendiri-sendiri. Nah setiap metode punya validitas sendiri-sendiri. Kamu nggak bisa maksa belajar kok rame. Belajar itu sendirian. Yang satu saya tidak bisa kalau sendirian. Sendirian itu bisa tersesat nanti dikancani setan. Belajar itu harus bareng. Nah itu masing-masing punya metode sendiri-sendiri. Mungkin ada yang tipenya tipe auditory, dia harus dengar. Nah begitu dengar dia paham. Baca buku filsafat sejak kemarin gak paham-paham, tapi ikut ngaji karena dengar, oh berarti lebih paham. Mungkin tipemu tipe auditory. Jadi lebih paham kalau ada orang ngomong, meskipun yang ngomong gak menarik sama sekali. Bulat yang diomongkan apa, tapi lebih paham daripada baca sendiri kamu bingung. Nah itu methodological pluralism. Setiap metode jadi tidak ada yang lebih. Yang filsafat sama-sama belajar Tuhan, satu dari filsafat, satu dari tafsir hadis, satu dari sains, satu mungkin semuanya bisa ketemu Tuhan. Dan masing-masing jalan punya validitas sendiri-sendiri. Yang penting kan hasil akhirnya. Kalau kamu mau ke Jawa Timur bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, bisa naik bis, bisa naik motor, jalan kaki juga bisa. Bisa kan? Nah, semuanya benar, nggak ada yang salah. Cuma ya derajat. Yang satu bisa cepat, kalau pesawat paling setengah jam nyampe. Kalau kereta api bisa 4-5 jam. Kalau naik bis asal tidak sumber kencono paling bisa kalau sumber kencono ya bisa alternatifnya 2, bisa lebih cepat atau tujuannya ganti. Kalau lambat nggak mungkin, kalau sumber kencono masih cepat. Jadi lebih cepat sampai tujuan atau ganti tujuan. Ya, maunya pulang ke rumah, nyampainya rumah sakit. Oke. Dan yang terakhir, archaik pluralism. Kalau archaik pluralism ini yang agak khas. Jadi dia tidak ngomong metode, dia tidak ngomong hipotesis. Sebenarnya pluralnya realitas itu karena orang yang membaca dan menelitinya sudah plural sebelumnya. Jadi bukan karena barangnya sendiri yang macam-macam, tapi karena orang membacanya yang sudah macam-macam duluan. Jadi realitas itu disusun oleh yang memahami. Setiap filosof punya dunia sendiri. Ya meskipun karena dasarnya akal, biasanya kadang-kadang ya ada saja persamaannya dengan yang lain. Tapi di archaik pluralism, kalau tadi kan di pluralisme yang inti kan bahwa setiap realitas punya substansi sendiri-sendiri. Tapi kalau di archaik pluralism, sebenarnya perbedaan itu dibentuk oleh orang yang baca. Kalau pikirannya ngeres, nah itu kan yang baca. Lihat sesuatu yang tidak ngeres pun jadinya ngeres. Itu maunya archaik pluralism. Jangankan lihat perempuan tidak pakai baju, lihat
sapi tidak pakai baju aja pikiranmu ke sana misalnya. Itu kan arkaik pluralisme. Jadi saking ngerasa pikiranmu pokoknya. Jadi realitasnya nggak ada hubungannya sama itu, tapi pikiranmu yang mengarahkan ke sana. Jadi arkaik pluralisme. Apa yang ada di pikiranmu, seperti itulah realitas kamu bentuk. Sepak bola itu jam-jamnya biasa-biasa aja. Orang main bal, bola satu direbut orang 22 mengegolkan, itu kan dolanan biasa aja. Tapi kan jadi dahsyat luar biasa karena kamu yang bentuk sendiri jadi luar biasa gitu. Apakah Madrid kalah, apakah Barcelona kalah, itu hubungannya apa sama kamu? Tapi kamu sendiri yang bikin hal itu jadi urgent luar biasa, penting luar biasa dalam hidupmu. Itu arkaik pluralisme. Realitas jadi plural karena dipahami oleh manusia yang juga plural, dan setiap orang memahami sesuai dengan kacamatanya sendiri-sendiri. Itu namanya arkaik pluralisme. Islamnya sih satu, cuma karena orang Islamnya banyak, maka pemahaman terhadap Islam jadinya juga banyak, macam-macam. Perspektifnya sudah beda-beda. Islam A, Islam B, Islam C, aliran-aliran itu jumlahnya nggak terbatas sudah. Nabi-nabi baru kan baru muncul belakangan kan ada juga. Yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, yang ngaku-ngaku Kiai, bikin aliran baru, kelompok baru kan selalu ada. Kenapa? Karena orang ingin membentuk realitas sesuai versinya dia sendiri. Nah, itu namanya arkaik pluralisme. Oke. Kita kasih contoh sekarang. Ada beberapa sistem filsafat yang disebut pluralis. Yang pertama Demokritos. Namanya menginspirasi sistem politik yang disebut demokrasi. Ini dari Yunani. Orang biasa menyebutnya teorinya Demokritos inilah namanya pluralisme kuno. Demokritos sebenarnya dia ketika melahirkan teori atomnya, teori pluralismenya, itu sebenarnya dia cari jalan tengah antara Parmenides dengan Heraklitos. Kalau Parmenides itu monistik yang bilang bahwa realitas itu satu dan tidak berubah-ubah. Hakikat itu realitas selalu satu, nggak pernah ada perubahan. Ya mungkin kapan-kapan kita bahas dua orang ini karena pengaruhnya luar biasa. Katanya Demokritos, mana nggak ada barang hilang, materi selalu tetap dan begitu. Ini asalnya air. Air ini tak minum, dia nggak akan ada hilang, dia tetap. Habis tak minum mungkin keluar lagi jadi keringat, jadi apa, netes lagi, kemudian kembali kan jadi air lagi. Nggak ada barang hilang. Semua barang hanya berubah bentuk, tapi esensinya tetap sama. Ini dulu dari pohon, pohon ini terus jadi kayu, besok dari kayu mungkin jadi sampah, dari sampah mungkin jadi abu, dari abu jadi partikel, tapi dia nggak ada barang hilang. Setiap barang hanya berubah bentuk dan dia tetap. Nah, itu Parmenides terus dikonter oleh Heraklitos. Katanya Heraklitos, segala hal itu nggak ada yang konstan, dia selalu ganti, selalu berubah. Jargonnya Heraklitos pantare. Pantare itu segalanya mengalir. Jadi kamu tadi jam 8 melihatku duduk di sini, sekarang jam 9 kurang seperempat kamu melihatku duduk di sini. Kalau pakai teorinya Heraklitos, aku jam 8 yang lalu sudah bukan aku yang jam 9 kurang seperempat sekarang. Mungkin jam 8 tadi baru duduk di sini masih seger, masih semangat. Sekarang sudah agak megap-megap, udah agak capek. Nah, itu beda, wis nggak ada orang yang sama. Kalau ada orang bilang cintaku padamu tak akan berubah, wis prek itu, tidak bisa. Pasti berubah, nggak ada yang tidak berubah. Pantare, segalanya mengalir. Ya mungkin berubah lebih dalam, lebih dahsyat, lebih besar, atau berubah jadi semakin dangkal, bisa saja, tapi segalanya berubah. Yang satu bilang segalanya tetap, yang satu bilang segalanya berubah.
Masuklah Demokritos. Demokritos masuk bilang bahwa realitas itu kalau dicermati sebenarnya dasarnya adalah barang yang namanya atom. Saya nggak tahu kalau saya ngomong atom di pikiranmu munculnya gambar apa. Asal jangan kacang loh ya. Kacang atom. Zaman dulu kalau saya menyebut di Hiroshima Nagasaki itu kan bom atom. Saya nggak tahu bom atom itu bom yang kacang atom besar jatuh gitu. Bayangkan itu ngono zaman edian nih kacang atom jatuh aja bisa. Nah, atom, kamu ngerti lah atom yang pernah dapat pelajaran kimia. Cuma mirip kayak gitu. Jadi atom itu pembentuk partikel. Semua realitas itu tersusun dari atom-atom. Molekul, nih sore molekul ada atom. Cuma karena Demokritos orang belum modern. Kalau modern mesti ngerti ternyata atom ini bisa dipecah juga kan. Ada proton, ada elektron, ada neutron kan itu ada. Ini jangan tanya saya penjelasannya. Saya nggak pernah sekalipun dapat pelajaran kimia meskipun SMA. Jadi mohon dimaklumi nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, bukan bolos, nggak ada pelajarannya. Zaman saya jurusan agamanya Munawir Sajali MAPK itu kan nggak ada kimia. Jadi dua mata pelajaran yang mungkin kalian dapat saya enggak. Yang pertama kimia, yang kedua bahasa Jerman. Itu belas aku enggak dapat. Mungkin di SMA beberapa jurusan SMA kan ada bahasa Jerman. Saya enggak ngerti belas bahasa Jerman. Jadi kalau ada filosof kayak Hegel yang punya istilah-istilah Jerman itu jangan salahkan aku kalau mocone rodo keliru. Karena nggak pernah ke Jerman. Tapi saya tetap pede aja nggak apa-apa. Toh yang tak kasih tahu juga podo ae ra ngerti. Jadi ya, nek aku ngomong di depan dosen-dosen, profesor-profesor mungkin rodo minder ning ngarepmu lak podo wae. Sama-sama ndak iso bisa Jerman, apalagi kimia. Jadi unit terkecilnya itu dari atom. Kalau di dunia Sofi itu menggambarkannya, bayangkan kayak permainan Lego. Kamu ngerti Lego? Nah itu yang kecil-kecil digabung jadi orang, jadi binatang. Nah realitas itu kayak gitu. Cuma yang menyusun itu partikel kecil namanya atom. Atom ini bentuknya tidak sama. Karena kalau sama dia tidak mungkin bisa realitas yang beda-beda. Dan dia sifatnya kekal. Katanya dia kekal itu seandainya misalnya kamu, jadi kayak kamu ini kan gabungan dari banyak atom, jadi kayak gini. Nah, nanti kalau saya mati, atomnya ini mengurai. Nanti dia gabung lagi jadi bentuk apa gitu. Nah, itu pikirannya Demokritos. Jadi kayak permainan Lego, kayak bongkar pasang. Setelah digabung-gabung jadi bentuk meja, dibongkar lagi jadi bentuk kursi. Nah, realitasnya seperti itu. Nah, ini menggabungkan Parmenides dan Heraklitos. Yang tetap dan kekal apa? Atomnya. Yang berubah apa? Formasinya. Jadi formasinya berubah-ubah terus. Jadi mungkin yang membentuk kamu sama yang membentuk artis yang cakep-cakep itu mungkin karena komposisi atomnya agak geser, agak beda. Jadi yang sana jadi cakep banget, yang sini jadi biasa-biasa. Nah, itu karena komposisi atomnya. Nah, itu atom. Saya tidak tahu kebetulan apa enggak kan, yang dunia biologi modern kan kenal namanya struktur DNA. Nah, itu persis juga kayak atom yang membentuk manusia dari genetiknya. Bahkan perkembangan terbaru kan DNA itu nggak cuma bisa dipelajari tapi juga bisa direkayasa. Jadi diatur gimana caranya. Kok sekarang kamu jadi orang gampang sakit, gampang lemes, gampang ada yang salah dengan genmu, bisa diubah, bisa diganti. Jadi mungkin bisa bikin rekayasa genetika orang yang misalnya pinternya kayak Einstein, lucunya kayak Sule, kemudian langsung digabung-gabung gitu jadi lengkap banget. Pinter, lucu, ganteng. Terus orang itu kalau bisa kayak gitu bagus itu. Nah, itu rekayasa DNA. Ya termasuk teknologi cloning itu kan, di fotokopi, di cloning gitu. Jadi segala sesuatu tersusun dari unit yang namanya atom. Di sini pluralismenya di mana? Ya akhirnya kan berarti semua hal,
Semua benda, semua orang punya substansi sendiri-sendiri. Dia tidak satu. Atomnya itu punya pola sendiri-sendiri. Atomku dengan atommu nggak sama loh. Pembentuknya banyak. Jadi atom-atom kita itu beda-beda. Masing-masing punya substansi sendiri-sendiri. Jadi atom sifatnya keras, padat, dan bentuknya beragam. Jumlahnya tak terhingga. Meskipun nanti ada yang bilang sebenarnya Demokritos itu ya tidak plural sih, tapi dualistik. Karena alam semesta itu isinya cuma dua, atom dan ruang kosong. Dirimu itu gabungan atom-atom dan ruang kosong. Meja ini juga begitu, taplak ini juga begitu, air juga begitu, dan seterusnya. Dan jika atomnya hancur, dia melebur, kemudian mungkin ketemu bekas atom yang lain, jadi barang yang lain. Mungkin mikrofon ini dulu bukannya mikrofon, tapi mungkin bekas dari barang apa, terus atomnya jadi ini lagi. Ya. Dan jangan dikritik karena ini orang zaman Yunani kuno. Kalau kamu merasa kok gitu tuh, masa lah kalau ada atom yang gimana atau yang itu jangan disalahkan, itu cara berpikir mereka. Cuma ini lompatan luar biasa menghadapi Parmenides dan Heraklitos. Kalau mau membandingkan, bandingkan dengan biologi modern kayak tak bilang tadi, DNA atau struktur atom, struktur molekul-molekulnya manusia dan seterusnya, struktur sel dan seterusnya. Sambungkan ke biologi, jangan sambungkan ke ontologinya, nanti kamu bingung kok bisa gitu. Jangan-jangan atom, ya kan atom Pak, berarti tunggal, monistik. Nah, pluralisme sebenarnya bukan bahwa substansinya atom, tapi atom itu barangnya beragam. Jadi nggak satu. Atom tidak sama dengan roh. Roh itu juga terdiri dari atom-atom tersendiri. Fisik juga ada atomnya sendiri. Itu loh maksudnya. Sehingga Demokritos disebut pluralistik. Maka ada orang cakep tapi hatinya baik, karena atom-atomnya beda, yang membentuk rohnya dengan yang membentuk fisiknya. Harusnya kalau konsisten kan, orangnya jelek ya hatinya jelek misalnya. Enggak. Ada orang jelek hatinya cakep. Kenapa? Ya karena atomnya beda-beda. Nah, itu Demokritos. Orang menyebutnya pluralisme kuno. Ya. Oke, jika sesuatu lenyap atau berubah bentuk, maka atom-atomnya mengurai dan membentuk sesuatu yang lain. Sambungkan, saya bilang tadi, dengan teori DNA, sambungkan juga dengan genetika, atau kalau urusan agak metafisik, sambungkan dengan reinkarnasi. Belajar sekali-sekali, kejar sendiri, tapi saya nggak harus ngomong di sini. Banyak ayat Al-Quran yang konotasinya agak bisa ditafsirkan bahwa mungkin reinkarnasi itu ada. Banyak, cuma masih kalah banyak dengan yang bilang bahwa setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri dan nggak ada reinkarnasi. Yang tertarik silahkan dikaji. Hari-hari ini banyak orang ngomong tentang reinkarnasi, karena ada kemungkinan kita itu seandainya masih banyak dosanya kok meninggal, itu kan berarti jiwanya kotor. Kalau jiwanya kotor, tidak bisa kembali ke Allah. Karena ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hanya yang mutmainnah, yang irji'i. Yang belum mutmainnah nggak bisa. Terus kalau nggak bisa ngapain? Dibiarin aja, disiksa sampai akhir. Nah ini substansinya Allah ya. Substansi itu maksudnya intinya Allah. Dari Allah harusnya kembali ke Allah, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau belum bisa ilahi roji'un, katanya ya, setuju dengan kamu akan lahir kembali, menyelesaikan tugasmu untuk sampai ketemu ilahi roji'un, sampai jiwamu mutmainnah. Wah. Jadi saya nggak tahu kamu dulu kehidupanmu yang sebelumnya jadi apa. Cuma katanya kehidupan hari ini itu to be continued-nya kehidupan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kamu orang baik dan bagus, lahir kembali juga lumayan. Tinggal jadi lahirnya itu pas di stasiun terakhir ketika kamu mati. Kalau di sini sudah agak kiai, mungkin besok lahir lagi sudah kiai, tinggal nambah dikit jadi kiai. Tapi kok sekarang merotok preman, ya berarti dulu kamu lebih dari preman waktu hidup sebelumnya. Jadi sekarang begitu lahir, wah jadi preman. Tapi seneng baca kayak gini-gini, coba aja. Jadi agak lucu-lucu gimana, tapi menarik-menarik gimana gitu. Kalau yang biasa-biasa kan sudah ngerti, nyari
informasi yang alternatif. Saya kemarin hari apa itu ketemu Dr. Hamid Pasha. Hamid Pasha ini yang punya UIN Jakarta, yang punya tesis bahwa sebenarnya Candi Borobudur itu bikinannya Nabi Sulaiman. Itu luar biasa. Tapi kamu jangan marah dulu sebelum bisa bantah. Kalau nggak bisa bantah, diam aja. Jadi argumennya luar biasa. Termasuk kenapa kok tiba-tiba ada nama Kabupaten Sleman? Ya kan emang aslinya Nabi Sulaiman. Oh banyak dia ini. Tapi coba, dan argumennya itu tafsir ayat bil ayat. Bukunya segini itu. Jadi ndak kok ngarang deh. Tafsir ayat bil ayat, terus penelitian arkeologi termasuk relief-relief di Borobudur itu. Kok tiba-tiba ada gambar orang pakai serban? Nggak ada tradisi orang Jawa zaman dulu pakai serban itu. Oh, kayak begitu dia nih. Termasuk kolam ada gambar. Jadi cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba ada burung kutubnya itu kan tergambar jelas kalau di Borobudur. Dan yang bisa baca Hamid Pasha. Burung kayak gini ini nggak ada di Jawa, ini namanya. Coba dibaca aja. Agak menarik yang gitu-gitu. Kemarin saya ketemu itu, Mbok, sampean bikin proposal proyek besar biar diteliti beneran. Loh ini apa ya, kurang beneran. Ya termasuk bahwa kalau ada stupa paling puncak itu kan yang bagi dia singgasana arsnya Ratu Saba itu kan, yang waktu Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mendatangkan, terus ada Asif Perdana Menterinya, saya bisa hari ini juga datang, sekali kedip datang. Dan itu singgasana ars yang dari Ratu Bilqis yang di Sabak. Dan Ratu Bilqis Sabak itu ya Ratu Boko yang ada candinya di Prambanan itu. Makanya di sana ada satu tempat bekas semacam singgasana yang hilang lagi, dia bisa kayak gitu. Makanya hanya di sini ada hutan tempatnya Ratu Sabak namanya Wonosobo. Karena ada Wonosobo kan ada di sini. Ada tempatnya Sabak, tapi ya poconan buku nih. Jangan tanya saya, kok diskusi ini ganti. Kembali ke Demokritos. Oke. Jadi ini pluralisme kuno. Enaknya ilmu itu di situ, kalau ada wawasan baru itu menarik. Jadi makanya kamu jangan judek, jangan sumpek di kampus saja dan meladeni dosen-dosen yang nyuruh bikin makalah, nyuruh ini, sumpek. Kamu nyari wawasan di luar masih banyak. Kalau urusan kuliah, yang penting dosennya bisa tersenyum sampai beres. Urusan selanjutnya, iyalah. Urusan di kampus itu layanilah dosen dengan baik, nilaimu mesti bagus kan, cuma itu aja. Wawasan ditambah sebanyak-banyaknya di luar. Jangan terpatok, meskipun bidangmu apa aja, tidak ada salahnya ilmu. Dan Allah sudah menjanjikan barang siapa ilmunya tambah, semakin tinggi dia, semakin tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya. Semakin akumulasi ilmunya semakin banyak, derajatmu semakin tinggi. Itu janjinya Allah. Makanya ada pengajian apapun, takmir bikin program apapun, diikutin aja. Paham paham melu aja. Sopo ngerti dapat teh gratis dan makan gratis. Ya, dari 100% ngaji, mungkin kamu nangkepnya 10%, itu kan lumayan. Kalau ikut ngaji 10 kali, sekali ngaji 10%, kan kamu dapat 100%. Cuma 100 yang isi ini gak karu-karuan, karena macam-macam, 10, materi ini 10, materi itu 10. Oke, masuk lagi ke pluralitas. Contoh lagi, ada tokoh namanya Paul Feyerabend yang tadi tak singgung dikit. Ini kalau di filsafat ilmu dia punya teori namanya pluralisme metodologi. Jadi kalau kamu bikin skripsi dan ingin gak sumpek dengan metodologi, kamu pakailah Paul Feyerabend. Katanya Feyerabend, gak ada validitas bagi satu pun metodologi untuk disebut universal. Setiap metode sah, setiap metode punya jalur sendiri, dan setiap metode terbatas dalam wilayahnya sendiri. Jangan mau didikte oleh metode, katanya Feyerabend. Kamu sakit misalnya, secara ilmiah kamu harus ketemu dokter. Tapi kalau cukup ketemu ponari dan kamu bisa sembuh, ya tidak apa-apa.
metodenya beda. Yang satu ketemu ponari cuma dikasih air sama batu, ketemu dokter kamu dikasih pil sama kapsul, kan sama aja. Yang satu ilmiah, satu enggak ilmiah, tapi kan yang penting waras. Itu maunya Feyerabend. Jadi nggak ada monopoli, lebih bagus itu metode itu ya filsafat lah, pakai akal, pakai akal. Nah itu ya lah, tapi dia punya keterbatasan sendiri. Oh ya enggak, yang paling bagus dan diri itu ya Allah itu tafsir Al-Quran. Iya, tapi dia juga punya keterbatasan sendiri. Masing-masing metode akan membawa kepada kebenaran dengan segala konsekuensinya, dengan segala keterbatasannya. Tidak bisa saling dibandingkan dan tidak ada unggul mengungguli, katanya Feyerabend. Setiap metode punya gaya, punya jalur sendiri-sendiri. Jangan mau didikte. Misalnya besok kamu bikin skripsi sama dosennya, kalau kayak gini nih kamu harus filsafat ini. Kalau kamu enggak Pak, saya nggak mau filsafat, saya mau sosiologi aja. Lebih bagus filsafat. Enggak, sosiologi aja. Nah, itu sebenarnya dia nggak bisa dikte. Kenapa? Yo, karena realitas itu plural kok. Mau kamu lihat dari mana saja, yo bisa. Zaman dulu saya pernah punya mahasiswa bimbingan adik kelas si Ain ini dari tafsir hadis yang dibahas Ibnu Arabi. Referensinya nggak ada 10 buku, tapi isinya luar biasa. Waktu tak tanya, loh kamu bisa nulis kayak gini dari mana? Jangan-jangan kamu jiplak. Enggak Pak, saya nulis kayak gini caranya adalah wawancara langsung dengan Ibnu Arabi. Bisa dia kayak kelihatannya ikut torekot apa tertentu, jadi membaca apa terus bisa secara imajinatif mungkin setengah nyipi apa ketemu Ibnu Arabi diwawancara. Dan ya mungkin tak ketawain metodenya, tapi kalau kamu baca skripsinya dan kamu nggak tahu bahwa dia wawancara Ibnu Arabi, mungkin kamu anggap wah ini menguasai sekali tentang Ibnu Arabi. Isinya luar biasa. Nah itu kan khas itu kan. Jadi ya benar Feyerabend, mimpi pun asal isinya pas ya bagus. Iya kan? Loh, proses whatever terserah kamu jalannya kayak apa, yang penting ketemu. Ya kayak tentang ponari tadi loh. Apakah kamu ke dokter apa ke ponari ya? Yang penting kan waras. Meskipun banyak orang teriak-teriak itu syirik, itu menyekutukan Allah, katanya yang sakit peduli amat, yang penting waras. Kan gitu yang sakit mikirnya. Ya urusan musyrik atau enggak tergantung penyikapan hatinya kan. Kamu taklid ke ponari apa taklid ke pil dan kapsul dari dokter, kan dua-duanya sama-sama benda. Yang satu batu, yang satu pil sama kapsul. Waduh, sama dokter pun kamu bisa musyrik kalau percaya bahwa saya setiap minum Paramek langsung sakit kepalaku hilang. Musyrik kamu. Yang menyembuhkan sakit kepala bukan Paramek tapi Allah. Kan gitu harusnya loh. Cuma kan kamu gak bilang gitu kalau ada orang minum Paramek. Yang kamu salahkan malah ponari. Ya tergantung caramu menyikapi. Oke, itu katanya Feyerabend. Jadi setiap ilmu punya mode berpikir sendiri, gak boleh saling dominasi, saling kompetisi, dan gak bisa diperbandingkan. Kalau Feyerabend punya beberapa prinsip. Ini mungkin besok kalau kamu bikin skripsi dan bingung mau pakai metode pendekatan apa, pakai aja Feyerabend, pluralisme metodologi. Atau di bukunya sendiri dia sering menyebut namanya anarkisme ilmiah. Jadi ilmiah tapi anarkis. Sakarape dhewe yang penting kan paham dan kena tujuannya. Nah itu Feyerabend, pluralisme metodologi. Prinsipnya yang pertama, pluralisme metodologi itu kontrainduksi. Ilmu kan hampir semuanya induksi kan. Kalau ini kebalikannya, kontrainduksi. Jadi kenapa kontrainduksi? Karena tidak ada satupun teori yang bisa mencakup semua hal dalam bidangnya. Tidak ada. Segala hal dalam, misalnya orang desa itu, sosiologi bilang Gemeinschaft, Wissenschaft, bahwa orang desa itu cenderung rukun, gotong royong, orang kota cenderung individualis, cenderung ekonomis misalnya. Apa itu mewakili semua kota dan semua desa? Kan enggak. Orang Islam itu cinta damai, apa itu mewakili semua orang Islam?
Teori apapun katanya Feyerabend nggak bisa mewakili seluruh realitas. Bahkan kadang yang kelihatan masuk akal dan nggak mungkin beda, toh kadang-kadang ada bedanya. Setiap ibu pasti menyayangi anaknya. Wah, banyak ibu yang jangankan anak yang sudah besar, anak baru lahir bisa dicekik, dibuang di WC. Berarti teori psikologi setiap ibu menyayangi anaknya juga secara induksi juga bisa cacat, balik yang beda. Jadi tidak ada satu teori pun yang bisa mencakup semua realitas. Jadi jangan boso Jawa Timur jangan kemenyek. Jangan kemenyek. Jangan arogan lah dengan teorimu, dengan ilmumu. Kalau hari ini kan misalnya orang sains merasa bahwa sains itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu sosial, ilmu humaniora. Yang humaniora lebih saintifik daripada ilmu agama, apa tafsir hadis, usuluddin ada. Nah itu kemenyek namanya. Enggak lah, masing-masing mewakili realitas, masing-masing punya keterbatasan sendiri. Kenapa kok teori tidak universal? Karena setiap teori tergantung observasi, dan setiap observasi sebenarnya tergantung teori sebelumnya. Kamu mengobservasi, saya mau lihat gimana orang buang tumpeng di laut, di Bantul misalnya. Itu kan sebenarnya begitu kamu ke sana, di kepalamu sudah ada teori. Mungkin sing kiai-kiai mau melihat ini tingkat kemusyrikannya sejauh apa ya. Ini pasti kan sudah teori. Kamu berangkat ke Gunung Kemukus, saya mau meneliti sejauh mana pengaruh misalnya. Sebenarnya di kepalamu sudah ada teori. Karena kalau nggak ada teori ya kamu bingung dewe loh, di lapangan itu apa yang kamu lihat. Ya kan? Kamu bisa melihat karena di kepalamu sudah ada teori. Jadi setiap observasi tergantung teori, dan setiap teori itu pasti terikat tergantung pada bahasa. Nggak ada teori tergantung pada bahasa, pada logika, pada kontekstualitas zaman itu. Jadi kenapa nggak ada teori yang bisa kamu percaya 100%? Ya karena setiap teori tergantung observasi, dan setiap observasi tergantung teori sebelumnya, dan setiap teori tergantung pada bahasa. Jadi nggak ada ilmu yang general. Oleh karena itu ada prinsip ketidaksepadanan antar teori. Jadi incommensurability. Jadi nggak bisa saling diukur. Kamu nggak bisa membandingkan ilmu IPA dengan ilmu tafsir. Mana yang lebih bagus, nggak bisa. Masing-masing modusnya berbeda. Nggak bisa ditandingkan. Kan ada itu kan ilmuwan yang bikin hierarki ilmu. Ranking 1 ilmu logika, ranking 2 nggak ada yang kayak gitu. Masing-masing ilmu ada punya modus sendiri-sendiri. Nggak bisa di-ranking. Pokoknya yang kalau di desa misalnya, pokoknya yang paling penting itu ilmu agama. Iyalah agama penting. Dalam ranahnya matematika juga penting, tidak kalah pentingnya dengan agama. Kamu bisa ngaji tapi nggak ngerti 1 tambah 1 2 juga jungkir balik. Ya kan? Nggak ngerti dunia sosial juga mati-matian. Jadi setiap teori, setiap ilmu punya posisi, punya porsinya sendiri-sendiri yang tidak bisa saling dibandingkan. Dan yang kedua, ya, setiap metode itu sifatnya plural. Kenapa plural? Karena tidak ada satu teori yang sepenuhnya konsisten dengan fakta, dan tidak ada rasionalitas yang tidak terkait dengan konteks. Setiap teori biasanya punya pengecualian, dan setiap pemikiran biasanya pasti dia anak konteksnya, lahir dari konteks tertentu. Oleh karena itu metode pasti plural. Ada pluralisme metodologi. Jadi tidak ada teori yang konsisten. Konsep apapun, teori apapun bisa kamu cari pengecualiannya. Apalagi dunia sosial dan dunia humaniora. Tidak ada yang konsisten 100%. Contoh yang lain, kalau pluralisme, ada pluralisme bahasanya Wittgenstein. Cuma tak kasih judulnya aja. Next time kita masuk lebih dalam. Kalau yang teori gambar itu
Kalau teori gambar itu kata-kata merujuk barangnya. Itu namanya Wittgenstein 1 karena itu Wittgenstein era pertama. Teori-teori awal dari Wittgenstein namanya teori gambar. Kalau saya ngomong teh, yang dirujuk ya barang seperti ini. Kalau saya ngomong mikrofon, yang dirujuk barang seperti ini. Jadi kata-kata itu kayak gambar, mewakili barangnya, kayak foto. Kalau saya ada tulisan manusia, yang dirujuk ya orang kayak begini. Itu namanya teori gambar. Sifatnya plural juga, karena masing-masing kata mewakili gambarnya sendiri-sendiri. Itu nanti yang kalau dikembangkan jadi logika namanya atomisme logis. Cara berpikir yang atomistik, masing-masing mewakili substansinya sendiri-sendiri. Nah, Wittgenstein 2 ada perubahan. Cuma bukan dari plural jadi tidak plural, tapi jadi lebih plural lagi. Namanya language game. Kalau tadi kan teori gambar, kata-kata mewakili barang, kata meja mewakili barang kayak gini. Tapi terus direvisi oleh Wittgenstein, ternyata tidak selalu begitu. Tidak selalu kata meja mewakili barang kayak gini, tidak selalu kata kursi mewakili barang kayak gini, tergantung penggunaannya. Kalau di bukunya Wittgenstein namanya ordinary use, tergantung pemakaian sehari-hari. Kata kursi misalnya, para caleg bulan-bulan ini sedang berebut kursi. Nah itu apa ya, terus datang ke kantor DPR terus rebutan kursinya DPR, kan enggak. Jadi tergantung pemakaiannya. Kalau saya ngomong kuda misalnya, ya tergantung dalam konteks apa saya ngomong kuda. Misalnya ini mesin ini kekuatannya 500 tenaga kuda misalnya. Kuda yang mana dulu, dalam konteks apa dulu. Saya kemarin ke Surabaya naik Kijang. Nah itu kan, yo Kijang gunanya apa dulu, ya kan? Karena ini bulan Muharram, maka kemarin malam saya ziarah ke Sarkem. Nah misalnya, oh itu kan konotasinya kan wis beda. Itu language game. Jadi bahasa itu tidak kayak teori gambar, tapi digunakannya seperti apa. Jadi nggak cuma substansinya, substansi beda-beda bahkan, dan penggunaannya juga beda-beda. Tidur itu paling enak kalau pakai sarung. Nah istilah sarung itu juga ambigu, bisa macam-macam. Ya, aja terus ke. Oke. Terus ya, yang paling dahsyat biasanya orang membahas tentang postmodern pluralism. Pluralisme postmodern. Itu tidak bisa tak jelaskan kalau ini. Kita akan ketemu next time di ngaji-ngaji filsafat selanjutnya. Cuma kamu kenali aja, ada kultural pluralisme, ideological pluralisme, pluralisme agama, ada dekonstruksi, logosentris, hermeneutik, poststruktural, pop culture. Sebenarnya hubungannya dengan pluralisme. Radikal pragmatisme, termasuk juga ada, kamu nggak ngerti kan, ada aliran namanya narsisisme. Dan itu baru ketemu aku, tapi ada ya, ada filosof yang punya itu tentang narsisisme. Ini penyakitnya orang yang tiap hari bikin status di Facebook. Kena virus namanya narsisisme dan lain-lain. Ini kita akan ketemu insya Allah di ngaji-ngaji selanjutnya. Namanya postmodern pluralisme, karena isu pluralisme itu menguat sangat dahsyat di era postmodern, ketika orang ingin mendekonstruksi semua ide yang pernah muncul sebelumnya. Kebenaran dalam pluralisme itu namanya kebenaran aletik pluralisme. Jadi benar itu ada, cuma dia sifatnya banyak karena sesuai objek dan perspektifnya. Benar sesuai objeknya, benar sesuai perspektifnya. Dan itu namanya aletik pluralisme. Aletik pluralisme itu sebenarnya yang punya istilah ini namanya filsafat pragmatisme, yang tokohnya antara lain William James. Ya, jadi ukuran kebenarannya, kenapa harus pakai ukuran kebenaran? Karena ketika kita berhadapan dengan kebenaran yang banyak, kadang-kadang kita harus milih salah satu.
Salah satu yang harus kita pilih itu, kalau katanya pragmatisme, pilihlah dari 4 kategori. Kalau kamu ada lihat banyak hal yang beda-beda. Yang pertama predictability, yang kedua koherensi, yang ketiga simplicity, yang keempat fruitfulness. Ini panjang. Insya Allah besok kalau kita ngomong sistem-sistem filsafat, pasti akan ada sesi khusus untuk pragmatisme. Tapi untuk sementara, ngukur benar salahnya sesuatu dari banyak perspektif yang kamu pilih tadi, pilihlah predictability-nya. Predictability itu yang konsisten buat besok juga begitu. Sekarang A, besok juga pasti masih A, besoknya lagi pasti juga masih A. Kamu ramalkan begitu. Yang bisa kamu ramal begitu, itu biasanya lebih valid. Jadi ada anak, seorang ibu sayang pada anaknya, itu besok juga begitu, kemarin juga begitu, insya Allah meskipun ada yang beda, tapi secara umum pasti begitu. Itu namanya predictable. Itu biasanya lebih valid dari banyak alternatif yang lain. Yang kedua koherensi. Koherensi itu secara logis nyambung. Jangan dipilih yang tidak nyambung secara logis, meskipun beda perspektif, karena kadang-kadang ada yang maksa perspektif. Kalau dipaksa biasanya nggak logis. Cari koherensinya. Atau simplicity. Dari banyak ini kok rasanya benar semua ya, tak pilih yang mana ya. Kalau kamu bingung, cari yang paling sederhana dan paling simpel menjelaskan realitasnya. Semakin pikiran ruwet itu biasanya semakin dibuat-buat. Iya. Ada dalam filsafat namanya Occam Razor. Occam Razor. Ada filsuf namanya Occam, punya teori razor, teori gunting. Occam Razor itu isinya, kalau ada dua teori yang sama-sama menjelaskan realitas, modelnya juga sama, dan kamu mau milih mana yang lebih benar di antara dua ini, pilihnya yang lebih simple, lebih sederhana. Itu biasanya lebih benar. Jadi kalau ada dua orang sama-sama mau ngomong padamu, yang satu bulet, yang satu to the point, biasanya yang lebih serius yang to the point. Itu namanya Occam Razor. Kalau ada orang datang tiba, Mas, aku pinjam uang bisa nggak? Yang satunya, gini ya Mas, saya itu. Jadi biasanya kalau ada yang kayak gini, insya Allah yang lebih butuh uang yang pertama tadi. Dia sangat butuh, terus aku pinjam uang bisa. Sama kalau orang ngungkapin jatuh cinta padamu, kok bulet, dirimu itu bagiku seperti kesuai, kamu telat. Yang satu, aku senang padamu, cepet itu wis. Biasanya lebih, nah itu yang lebih simpel. Jadi kalau kamu punya banyak teori, padahal menjelaskan realitas yang sama, carilah yang lebih simpel. Kalau ternyata predictable-nya sama, koherensinya sama, simplicitasnya sama, ya paling enggak carilah fruitfulness-nya. Fruitfulness itu manfaatnya bagimu mana? Yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat bagimu yang mana? Itu kategori terakhir sudah. Predictability-nya bagus, koherensinya nyambung, sama-sama simple, jelas. Ya cari aja berarti yang menurut kamu paling menguntungkan yang mana. Nah itu fruitfulness-nya, kategori keempat. Nah itu kalau kamu ketemu banyak kebenaran. Cuma parameter ini adanya dari namanya pragmatisme. Dan kebenaran pluralisme namanya alectic pluralism. Oke, ini yang terakhir. Jadi gimana kemudian kamu menyikapi adanya pluralisme? Kalau realitas itu banyak, baik sosial, budaya, politik, bahkan alam, itu terus gimana? Jadi yang pertama secara etik, pluralitas itu mengimplikasikan energetic engagement with diversity. Jadi ketika itu banyak, yang harus kamu lakukan yang pertama adalah jangan isolatif. Pergauli semuanya. Ketika kamu isolatif jadinya eksklusif. Jadi lakukan energetic engagement.
Kalau di kampungmu ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada, ya kamu harus berinteraksi terus dengan semuanya. Jangan eksklusif. Kalau eksklusif ya jadinya bisa misunderstanding, salah paham, saling lirik, gak jelas. Ya kan? Kalau ada temanmu yang beda-beda kategori, ya jangan kamu sekat dirimu dengan dia, tapi harus energetic engagement. Pergauli sopo ngerti yang kamu anggap bagus selama ini kamu salah paham ternyata jelek, atau sebaliknya yang kamu anggap jelek ternyata bagus. Orang mencaci maki, menyalah-nyalahkan itu biasanya karena kurang komunikasi. Kamu yakin bahwa pluralitas itu sunatullah, pasti realitas itu plural, tapi kan jangan diam. Kalau kamu diam, nggak ada gunanya kamu ngerti pluralitas. Pergauli semuanya biar kamu ngerti. Maka implikasi kedua, berhadapan dengan yang lain dalam pluralitas itu. Kalau kamu diam, meskipun kamu percaya bahwa yang lain juga ada, yang terjadi cuma toleransi. Toleransi itu bagus, tapi kurang. Gitu. Kenapa? Kalau toleransi itu, ya wis kamu Kristen lah, kamu Muhammadiyah lah, kamu NU lah, asal nggak nyenggol aku, jalan aja nggak apa-apa. Nah itu namanya toleran. Tapi toleran ini kayak orang cuek gitu kan toleran. Alah peduli amat, nggak ada hubungannya sama aku. Nah itu nggak cukup toleransi. Indonesia zaman dulu dikembangkan luar biasa namanya toleransi, hasilnya hari ini. Toleransi itu jalan kalau setiap orang eksklusif dan nggak saling sentuh, hidup tidak di ranah yang sama. Tapi begitu masuk di dunia yang sama, kalau cuma toleransi suatu ketika mesti meledak. Yang dibutuhkan nggak cuma toleransi, tapi active seeking of understanding across lines of difference. Jadi saling memahami. Kita itu kan hidup di dunia yang sama ya. Cobalah, kalau kamu kayak gimana sih caramu berpikir, kayak gimana sih caramu berperilaku. Oh kayak gitu ya, kalau saya kok kayak gini ya. Nah gitu loh, itu saling memahami, menghadapi pluralitas. Itu dimensi etiknya. Jadi jangan diem saja, juga jangan cuek. Jadi yang pertama jangan isolatif, yang kedua jangan cuek. Kemudian bersikap pluralis, peduli dengan yang lain tadi, tidak isolatif, tidak sekedar toleransi. Tidak berarti kamu harus relativis, tidak berarti kamu harus terus. Kalau gitu kadang-kadang identitasku bisa dibuang lah, enggak begitu. Tapi apa? Encounter of commitment. Jadi kalau kamu punya tetangga orang Kristen, saling pahami dengan dia. Sorry mas yang Kristen, saya kalau subuh itu di masjid harus adzan keras-keras. Jadi mohon maklum, karena ini nggak bisa diganggu-gugat. Saya harus komitmen. Kamu nggak harus kompromi, nggak harus menggalikan identitas. Tetanggaku Kristen, nggak enak subuh teriak-teriak dong, subuh sholatnya agak siangan dikit lah, kasihan dia. Nggak harus gitu. Makanya tadi kamu disuruh saling memahami. Kamu pahami dia, dia pahami kamu. Kalau orang Kristennya, mas mohon maaf ya mas, aku minggu pagi ke gereja, jadi kalau sampean ngundang kerja bakti saya tidak ikut. Oh ya tidak apa-apa mas, saya ngerti ya. Kayak saya kalau Jumat atau kayak saya kalau subuh. Saling memahami. Dengan tidak mengorbankan komitmenmu selama ini nggak apa-apa. Kamu punya perspektif, temanmu punya perspektif, kita saling memahami. Dan tidak harus kamu harus ikut perspektif itu, tidak harus. Jadi encounter of commitment. Jadi saling mendialogkan komitmen. Karena itu yang terakhir diingat-ingat, isinya hidup bersama yang sifatnya plural itu dialog and encounter. Dialog terus, saling memahami terus. Dialog bukan debat loh ya. Kalau debat itu nyari menang kalah. Kalau dialog itu mutual understanding, saling memahami. Selama ini yang sering terjadi debat, kamu nyari menang-menangan. Tak cari dalil ben wong Kristene kalah, tak cari dalil biar orang NU-nya kelepek-kelepek, tak cari dalil, enggak, itu namanya debat, nyari menang kalah. Kalau kayak gini hasilnya mesti konflik. Kenapa? Karena biasanya ideologi kayak agama itu basisnya percaya enggak percaya. Argumen kayak apapun kalau dia enggak percaya ya enggak diterima. Jadi dialog. Jadi beda dengan debat.
Jadi terus terlibat, dialog, saling memahami, tetap memegangi komitmen hidup bersama, mesti akan jalan. Maka kamu nggak perlu takut pluralisme, nggak perlu takut aliran yang berbeda, nggak perlu takut pandangan yang berbeda. Semuanya akan tetap jalan dan bahkan saling memperkaya. Nah, itu dimensi etiknya pluralisme. Maka jangan terlalu takut, jangan terlalu sumpek. Waduh, ini kok plural ya, realitasnya nggak apa-apa. Makanya Nabi bilang ikhtilafu ummati itu rahmat. Kenapa? Begitu berbeda-beda, kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling memperkaya wawasan. Tapi kalau sama enggak mungkin bisa. Cuma selama ini cara kita menyikapi pluralisme yang berbeda. Nah, itu dimensi etiknya pluralisme. Oke, itu terakhir untuk pluralisme dan untuk tema besar ontologi. Kalau ada yang mau komentar 1-2 boleh lah. Kalau nggak ada, alhamdulillah saya bisa pulang, siap-siap nonton sepak bola nanti. Chelsea disiarkan nggak? Nggak ya? Iya. Oke, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan aksiologi. Bagian pertama. Saya nggak ngerti nanti ada berapa sesi untuk aksiologi. Yang jelas nggak mungkin satu sesi karena tema besarnya aja ada 2, etika dan estetika. Yang etika itu saya juga nggak yakin bisa sekali pertemuan, bisa 2, 3, 4. Atau kalau tak anggap penting ya bisa tak kasih banyak etika. Karena di antara tema-tema besar filsafat, etika sebenarnya yang paling banyak bersentuhan dengan dunia kita sehari-hari, dunia nyata. Makanya namanya aksiologi, dunia aksi, dunia action, dunia hidup sehari-hari, bukan sekedar dunia refleksi. Oke, alhamdulillah kalau nggak ada komentar, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.